Hello everybody, welcome to English class. Our material for today is about recount text. Happy learning! This is the slide of our purposes for this video. There are two purposes here, yaitu diharapkan setelah kamu melihat video ini, kamu mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan recount text, lisan dan tulis. Yang kedua, diharapkan setelah kamu melihat video ini, kamu mampu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan recount text, lisan dan tulis, pendek dan sederhana. Okay, that's all about purposes. Now, let's talk about what is recount text. Okay, recount text adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa, perbuatan atau pengalaman seseorang di masa lalu. Jadi kalau kamu mempunyai pengalaman di masa lalu atau kamu ingin bercerita tentang masa lalu, itu teks yang kamu gunakan itu adalah recount text. Karena masa lalu berarti kan berawal dan berakhir di masa lalu. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuan recount text itu untuk memberikan informasi dan menghibur pembaca dengan bentuk retelling stories. Jadi, bentuknya itu adalah menceritakan kembali. Nah, recount text itu bentuknya itu menceritakan kembali apa yang kamu alami, apa yang kamu lalui, itu namanya retelling, ya, menceritakan kembali. This is the language features of recount text atau unsur kebahasaan dari recount text. There are three here. The first one is, yang pertama dan paling utama, kalau kamu ingin membuat recount text, maka kamu wajib menggunakan simple past tense. Kenapa? Karena recount text itu menceritakan masa lalu yang berakhir di masa lalu. Nah, karena ini menggunakan simple past tense, berarti verb yang digunakan itu adalah verb 2. Simple past tense ini sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. The second one is menggunakan adverb. Adverb atau keterangan, baik itu keterangan tempat maupun keterangan waktu. Nah, contoh adverb itu in Indonesia. Spring itu berarti musimnya. And in museum. Dan juga di sini recount text itu juga menggunakan action verbs. Action verbs itu apa? Yaitu kata kerja yang menunjukkan action, suatu perbuatan, contohnya went, drunk. Tentu saja action verb ini dalam bentuk verb 2 karena simple past tense. Okay, the last language features is about the use of kata conjunction, yaitu menggunakan kata hubung dan time connectives seperti and, or, after that. This is the slide of a generic structure. Generic structure itu apa? Yaitu unsur pembangun teks. Jadi kalau kamu ingin membuat subtext, recount text, itu kamu harus wajib mengandung ketiga unsur ini, yaitu the first one is orientation, the second one is event, dan yang terakhir itu adalah reorientation. Nah, apa itu orientation? Orientation itu adalah menceritakan latar belakang informasi. Jadi di paragraf pertama itu diceritakan latar belakang informasinya atau ceritanya, siapa, di mana, kapan suatu peristiwa itu terjadi. Kemudian generic structure yang kedua itu adalah event. Event itu apa? Peristiwa atau kronologi kejadian secara berurutan. Jadi kalau di recount text kejadiannya itu berurutan. Nah, itu namanya event. Nanti di situ ada event 1, peristiwa 1, event 2, berarti peristiwa kedua, dan seterusnya. Nah, the last generic structures is about reorientation. Apa itu reorientation? Yaitu kesimpulan atau penutup, di mana dalam penutupan ini kamu bisa memberikan opini terkait cerita tersebut. Kesimpulan terhadap cerita yang telah kamu ceritakan itu seperti apa. Okay, do you understand? If you don't understand about this, you can ask me. Well, this is the slide of purpose. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah
Setelah kamu melihat video pembelajaran ini, diharapkan kamu mampu menyusun teks recount tulis sederhana terkait pengalaman peserta didik. Well, this is the sample of recount text. Nah, di pertemuan sebelumnya kalian telah belajar generic structures of recount text. Di pertemuan ini kita akan belajar cara menentukan generic structures dari sebuah text recount. Nah, seperti di pertemuan sebelumnya, sudah saya terangkan bahwa orientation itu adalah latar belakang peristiwa, siapa, kapan, dan di mana. Di sini, di paragraf 1, itu dinamakan orientation, yaitu pendahuluan, yaitu pengenalan latar belakang peristiwa. I spent my last summer in Seoul, South Korea. I went there by myself for a 4 days solo trip. Nah, di sini generic structure di paragraf kedua itu namanya event. Event itu kan berarti peristiwa yang terjadi di masa lampau yang kamu ceritakan kembali. Nah, event ini bisa peristiwanya itu rangkaian. Yang namanya rangkaian berarti tidak hanya satu peristiwa saja. Kalau misalkan mau membuat recount text dengan satu peristiwa boleh ya. Lebih dari satu peristiwa juga boleh. Nah, kebetulan di sini contohnya more than one event. Di situ sangat jelas tertulis. On the first day, I was landed at Incheon Airport around 7 AM after a 6 hours long flight. Nah, di situ ada kejadian event 1 peristiwa pertama di hari pertamanya itu apa? Kamu kemukakan di sini penulis mengemukakan tentang bahwa hari pertamanya itu dia mendarat di airport Incheon. And then this is event 2. Event 2 itu ditandai dengan keterangan waktu on the next day. Di hari berikutnya, I went to the Gyeongbokgung Palace and National Museum. Nah, ini event 2 itu peristiwa kedua yang ingin kamu ceritakan itu apa? Nah, itu diceritakan. Di event 3 itu ada on the third day and bla bla bla. Itu namanya event 3 atau peristiwa ketiga. And then this is called event 4. Di situ si penulis menuliskan bahwa I spent the 4th day walking around Myeongdong and buy some stuff and souvenirs for my family and friends, katanya. Jadi dia menghabiskan 4 hari itu dengan berjalan mengelilingi Myeongdong dan membeli beberapa souvenir untuk keluarga dan teman-temannya. Itu event 4 atau peristiwa keempat. Nah, yang terakhir itu namanya reorientation atau kesimpulan atau penutup. Nah, di situ si penulis menyimpulkan bahwa I have a fantastic experience in South Korea, especially to get to see directly how the Korean peninsula is. It's a great trip, katanya. Jadi si penulis itu menutup teks recount-nya itu dengan kesimpulan bahwa dia itu mempunyai pengalaman yang sangat menarik sekali selama berada di Korea Selatan. Do you understand? Well, this is tips and tricks in writing recount text. Jadi di slide ini nanti akan ada gimana sih caranya kalian membuat recount text tulis, gimana sih caranya kalian menulis recount text kalian. Nah, di sini ada beberapa tipsnya. Simak baik-baik ya. The first tips. Okay, the first tip is write what comes first. Jadi kamu tulis apa yang terlebih dahulu ada di ide kamu. Misalkan, saya punya pengalaman pengalaman berwisata ke Bali. Nah, kamu tulis dulu di situ. Apa yang datang ide pertama yang kamu temukan, kamu tulis. And then the second tips itu adalah use sketches.
Nah, sketch itu apa? Berarti kamu itu menggambarkan event-event yang kamu lalui selama perjalanan ke Bali misalkan, atau peristiwa-peristiwa yang membuat kamu itu berpengalaman. Seperti pengalaman peristiwa-peristiwa apa itu kamu gambar. Misalkan kalau kamu sulit untuk menuangkannya dalam kata-kata, kamu bisa membuat sketch atau gambarnya. Kamu gambar event-eventnya. Nah, nanti dari gambar-gambar itu nanti kayak komik, nanti bisa dirangkai menggunakan kalimat. Okay? That's all about tips and tricks in writing recount text. Nah, this is the example how we can apply the 2 tips and tricks di slide sebelumnya. Jadi ini adalah contoh pengaplikasian atau penerapan dari tips and trick di slide sebelumnya. Di sini penulis ingin menceritakan tentang bagaimana perjalanan dia ke Pemalang, apa yang dia alami. Nah, di situ ada first idenya atau ide pertamanya itu, saya ingin pergi. Saya punya pengalaman pergi ke Pemalang, ada pengalaman lucu di sana. Nah, itu yang namanya tips pertama, right? Menulis ide pertama yang pertama kali yang muncul. Di sini, when I went to Pemalang, there was funny event. I was in supermarket, then suddenly there was ibu muda menggandeng tangan saya. I was shocked because I never met her. Oke, di situ ada 2 warna. Pertama warnanya coklat dan yang kedua itu warnanya merah muda. Kenapa saya menggunakan 2 warna di sini? Karena di situ yang merah muda itu masih berupa bahasa Indonesia. Nah, it's okay, itu nggak apa-apa. Nanti kamu sambil berjalan kamu bisa mentranslitnya ke dalam bahasa Inggris. Atau di tips kedua itu kan berarti kamu menggambarkan event-event atau peristiwa apapun yang ada dalam benak kamu, yang ingin kamu ceritakan di masa lampau. Peristiwa di masa lampau yang ingin kamu ceritakan. Nah, ini contohnya how we can apply those tips and tricks in writing recount text. Okay, this is the slide of assignment. Make a recount text about your personal recount or your imaginative recount. Buatlah sebuah text recount, entah itu personal recount atau yang menceritakan detail juga menceritakan kembali pengalaman kamu di masa lampau, atau cerita imaginatif atau cerita yang imajinasi, kemudian di situ ada unsur pengalaman kamu dimasukkan. Jadi selain menceritakan pengalaman kamu, di situ juga bisa dimasukkan dengan unsur imajinatif. Itu biasanya itu pada saat kamu kecil itu suka berhayal. Nah, berhayalnya itu kamu kan ceritanya tentang masa kecil. Nah, berhayalnya itu tentang apa? Terus kamu masukkan pengalaman kamu semasa kamu kecil. Okay, do you understand? If you don't understand about your thoughts, if you don't understand about your about the material, please don't forget to ask me. This is our goal for our material today, yaitu diharapkan setelah kamu melihat video ini, kamu mampu menyusun teks recount lisan sederhana terkait pengalaman pribadi kamu yang menarik. Nah, di sini kita mengkhususkan untuk tempat-tempat yang sudah pernah kamu kunjungi. Okay? Let's start. Nah, this is the example of the place the interesting place, tempat yang menarik yang pernah kamu kunjungi. Nah, ini adalah contohnya. Di situ judulnya My Holiday in Bali. As usual, there are some generic structures here. Don't forget, jangan lupa ketika kamu menyusun teks recount,
kamu juga harus menyesuaikan dengan generic structure-nya. Ada 3 generic structure, yaitu the first one is orientation, event, and reorientation. Yap, biasanya di paragraf pertama itu disebut orientation atau latar belakang siapa, kapan, dan mana peristiwa itu terjadi. Nah, silahkan kamu baca baik-baik ya. Nah, di paragraf kedua itu dari first day and then sampai foreign tourist itu adalah event 1 atau peristiwa pertama yang penulis ceritakan, di mana di situ first day we visited Sanur Beach in the morning, bahwa hari pertama dia di Bali dia mengunjungi pantai Sanur di pagi hari. Next slide is about event 2. Nah, di event 2 itu dimulai dari second day atau hari kedua we enjoyed the day on Tanjung Benoa Beach. Di hari kedua, si penulis ini menikmati keindahan pantai Tanjung Benoa. Itu event 2, nanti di situ dideskripsikan apa aja. Maksudnya peristiwa apa aja yang penulis alami di Tanjung Benoa Beach. Nah, di event 3 itu dari the last day sampai t-shirt and souvenirs. Last day itu artinya hari terakhir, we spend our time in Sangeh. Kami menghabiskan waktu di Sangeh. Nah, di Sangeh itu mereka ngapain aja, itu diceritakan. Otomatis karena ini recount text, jadi semua kalimatnya itu menggunakan simple past tense. Jangan lupa ya. And this is the last paragraph, yaitu reorientation, yaitu penutup atau kesimpulan dari cerita penulis. Di sini si penulis itu menuliskan, in the evening we had to check out from the hotel. We went back home bringing so many amazing memories of Bali. Nah, ini adalah kesimpulan bahwa si penulis itu pulang ke rumah dengan membawa sejuta memori, yang membawa memori yang sangat menyenangkan di Bali. Here we go to your assignment. Make recount text about place you visited, about interesting place that you visited. Ya, buatlah sebuah teks recount tentang tempat yang pernah kamu kunjungi, yang menarik bagi kamu, yang berkesan bagi kamu, ya, tempat wisatanya. Well, this is our learning purpose. Setelah kamu melihat video pembelajaran ini, diharapkan kamu mampu menyusun teks recount lisan sederhana terkait peristiwa bersejarah di negara Indonesia. Okay, let's start our learning. This is the symbol of historical event. Ini adalah contoh peristiwa bersejarah di dunia dengan judul Titanic atau kapal Titanic. Nah, ini ada filmnya ya. Seperti biasa, as usual, if you want to write down about recount text, you have to kamu harus mencantumkan 3 generic structures of it. Harus mencantumkan 3 unsur pembangun teks, yaitu apa? Orientation, event, and reorientation. Nah, untuk orientation itu kan latar belakang peristiwa itu terjadi, yang menyangkut siapa, kapan, dan di mana peristiwa itu terjadi. Kebetulan di sini di paragraf pertama itu berbicara tentang orientation, yaitu apa? Tentang tenggelamnya kapal Titanic pada tanggal 15 April tahun 1912 di mana? Di North Atlantic Ocean, yaitu sekitar 400 mili dari Kanada. Nah, di paragraf kedua itu kan ada that giant ship which carried 2,200 passengers and crews had struck an iceberg. Nah, di event ini itu kan peristiwanya itu runtutan. Nah, karena ini ada beberapa sum of events. Event pertama itu bahwa si Titanic ini yang penumpangnya itu berjumlah 2.200 penumpang dan kru telah menabrak bongkahan es atau gunung es katanya. Nah, and this is the event 2. Event 2-nya itu dari from that tragedy more than 1,500 people went down in a sinking ship. Dari tragedi itu, tragedi apa? Dari tragedi menabrak gunung es itu lebih dari 1.500 orang itu tenggelam.
tenggelam jatuh dari kapal. Nah, itu event 2-nya. Event 3-nya, unfortunately, that giant luxurious ship was not equipped with much more lifeboats and good emergency procedures, so that the victims of that tragedy were more than the half passengers and crews. Sayangnya, kapal sebesar itu dan kapal mewah itu tidak dilengkapi oleh banyak lifeboats. Itu maksudnya itu kapal kecil, kapal cadangan skoci ya, yaitu skoci, kapal kecil yang untuk penyelamatan itu kayak skoci itu. Dan tentang ada emergency procedures, itu maksudnya itu keadaan darurat, tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai, di mana di situ terdapat skoci itu tidak memadai jumlahnya. Oleh karena itu, lebih dari separuh penumpang dan krunya itu tenggelam. Itu event 3. And this slide shows us about reorientation, atau kesimpulan atau penutup dari peristiwa tenggelamnya kapal Titanic. The tragedy became popular again some years later after James Cameron directed a movie entitled Titanic in 1997. Tragedi itu menjadi populer setelah James Cameron itu memproduksi sebuah film dengan judul Titanic di tahun 1997. Itu adalah penutup dari peristiwa bersejarah Titanic oleh penulis. Now, do you understand? If you don't understand, please ask me, okay? Here you are your tasks. Make context about historical event. Buatlah sebuah teks recount tentang peristiwa bersejarah yang ada di Indonesia. Oke, tadi itu Titanic itu contoh peristiwa bersejarah di luar negeri. Nah, sekarang tugas kamu membuat teks recount tentang peristiwa bersejarah di Indonesia. Do you get it? Okay, this is the last slide. Thank you for your attention. And don't forget to be happy. Bye.